Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Salafier Parluyan Sagala dengan NPM 2312011012. Di sini bersama Bapak Rifandi Ritonga, salah satu praktisi hukum yang aktif di Universitas Bandar Lampung. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi, Bapak. Baik, terima kasih Pak Rulian. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau subuh. Betul. Ya, terima kasih Pak Rulian. Nama saya Ripandi Ritonga. Saya Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan ini kembali saya ucapkan terima kasih dan sangat luar biasa momentum ini. Ya, jadi Pak Rulian tadi sudah disampaikan juga ingin melakukan wawancara berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan, Oke. betul Bapak. Oke, jadi untuk kita sebelum masuk ke pokok perkara Pak, atau lebih lanjutnya lebih dalamnya lagi, saya mau bertanya nih Pak, kira-kira berapa lama sih Bapak udah jadi praktisi di bidang perundang-undangan atau bidang hukum Pak? Oke, baik. Karena dari S1 saya memang sudah komit untuk menjadi dosen gitu ya. Jadi cita-cita saya dosen gitu ya. Saya dari 2014 gitu. Dan untuk mendalami berkaitan dengan perundang-undangan karena skripsi saya, tesis saya, disertasi saya itu semua berkaitan dengan perundang-undangan. Jadi sudah dari 2014. Oke, selanjutnya Bapak, karena tadi Bapak sepertinya banyak banget nih pengalaman-pengalaman menariknya Bapak. Menurut Bapak, peraturan itu kan sering berubah. Nah, kira-kira ada nggak sih faktor politiknya Bapak? Oke. Mungkin dalam mata kuliah legal drafting ya yang sudah dipelajari mungkin seperti itu. Kita melihat bahwa hukum ini kan statis, ya, lentur gitu ya. Betul. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya mahasiswa itu pernah baca undang-undang, ada namanya perubahan. Nah, perubahan itu salah satu yang menjadi faktor utama adalah dinamika. Nah, dinamika itu bukan hanya berkaitan dengan dinamika ketatanegaraan, tapi dinamika sosial politik itu menjadi faktor utama. Karena kenapa? Kalau dulu kita ya mungkin belum ada transportasi online. Betul Bapak. Nah, dulu masih ojek, masih angkot segala macam. Nah, itu tidak dibutuhkan yang namanya peraturan yang berkaitan dengan transportasi online. Nah, sekarang sudah ada. Dan kalau ini tidak diatur, hukum itu kan salah satu manfaatnya adalah konsep pengaturan kehidupan sosial bermasyarakat. Makanya ada ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum itu, peraturan perundang-undangan itu adalah sebagai social engineering, ya, jadi mengatur kehidupan sosial masyarakat. Beralih ke pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana sih nih cara memastikan peraturan itu tetap relevan dengan perkembangan zaman? Mungkin bersinggungan dengan yang tadi ya Pak ya? Oke, jadi kalau di pusat dan daerah, pertanyaannya bagaimana hukum itu harus relevan, ya diusahakan untuk relevan. Betul Bapak. Ya, relevan. Nah, makanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah itu membutuhkan penelitian, membutuhkan pengkajian yang sangat mendalam, gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa negara dengan sistem hukum common law, common law atau bahkan penerap civil law, gitu ya, di beberapa negara itu mereka melakukan pengkajian terhadap suatu peraturan perundang-undangan, peraturan disebut itu sangat mendalam sekali. Jadi yang namanya perancang peraturan perundang-undangan itu berusaha secara filosofis bagaimana peraturan perundang-undangan itu bisa 40 tahun ke depan itu eksis. Betul. Gitu loh. Ya kan? Itu eksis, bisa menjawab tantangan. Makanya kayak misalnya KUHP. Itu kan masih produk kolonial Belanda. Betul, tuh. ya. Itu kan eksis sampai dengan sekarang, betul, ya kan? Eksis sampai dengan sekarang. Betul. Nah, itu melakukan dengan konsep yang sangat luar biasa, baik itu secara sosiologis, filosofis dan yuridis. Ini faktor utama nih. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari tingkat nasional maupun daerah, tiga konsep utama yang menjadikan kiblat itu sosiologis, filosofis, sosiologis dan yuridis ini menjadi acuan utama. Bagaimana rancangan peraturan perundang-undangan itu menjawab persoalan di masyarakat.
Jadi kalau misalnya saya bisa kasih kesimpulan nih Pak, berarti sebenarnya pemerintah ini harus lebih bijaksana lagi ya Pak ya dalam membentuk perundang-undangan Ya, tersebut. harus melakukan penelitian yang sangat jeli, Iya. tepat gitu ya. Apa yang akan terjadi nih Apa yang kalau akan masuk 10 terjadi tahun ke gitu depan, ya. 20 tahun ke Nah, depan ya misalnya Pak? contoh nih, kalau misalnya bisa nggak sih kripto ini nanti menjadikan pengganti alat tukar Oh iya, gitu kan? benar. Di internasional lo punya chip kripto bisa laku dan Betul. ini seperti lah bisa jadi tantangan itu nanti itu jadi berlaku juga di Indonesia. Untuk sekarang Iya. perihal kripto ini belum ada diatur Belum karena ada. apa ya? Belum Tapi ada. yang penting gini, kalau dalam konsep globalisasi kita tidak bisa menolak perkembangan globalisasi. Ya, globalisasi berkaitan dengan perkembangan. Ya. Jadi semua apa yang ada masuk ke negara kita itu semua harus di backup oleh peraturan perundang-undangan. Mungkin dari sekian banyak pertanyaan akan saya cukupkan Bapak. Terima Ya. kasih untuk kesempatannya Bapak Ritonga. Buat teman-teman semua, semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.